Setelah kita tahu tentang dimensi makna, dimensi intensi, dimensi self, dimensi yang keempat yaitu dimensi power. Maaf, saya balik dulu. Yang keempat yaitu power. Power ini adalah kemampuan. Kita sebagai manusia diberikan kemampuan. Ada fisik kita, kemampuan fisik kita untuk ngikreh, untuk jalan, memasarkan produk, kemudian juga memperkenalkan produk kepada orang lain karena kita diberikan fisik, diberikan panca indera untuk bicara, untuk mendengar, untuk bergerak tangan kita, mulut kita, merasakan. Kemudian kita juga diberikan pikiran kita, kemudian kita juga diberikan akal kita diberikan hati kita, kolbu kita untuk senantiasa mengarah kepada kebaikan. Kita juga diberikan human resource yang lainnya, bagaimana kita bertumbuh, yaitu power. Satu yang kemudian membedakan kita dengan makhluk lainnya adalah kita diberikan akal yang mana ini menjadi super power kita. Bagaimana kita mampu berpikir, bertafakur, karena ada hal-hal yang kemudian kita sudah dianugerahkan, kita luput untuk mengoptimalkan dari power yang sudah Allah titipkan kepada kita. Tentang power ini, tentang akal ini, ada sebuah teori yang dinamakan dengan Triune Brain. Ini saya dapatkan dari salah satu teori Triune Brain, atau ada 3 bagian dalam batok kepala kita tentang akal, tentang pikiran ini. Jadi ada fisik, ada akal, ada pikiran, ada panca indera, ada fisik. Salah satunya adalah human resource ini dari otak kita. Terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah otak reptilian brain, yaitu kecerdasan fisik. Tujuannya adalah untuk survive, bagaimana diri kita mampu bertahan dari hidup ini. Disebut dengan reptilian brain. Mengambil reptilian ini karena memang karakteristiknya seperti reptilian, yaitu dia mampu kabur, mampu melawan. Kalau nggak bisa melawan, nggak bisa kabur, ya dia diam. Kalau kita sebagai manusia ketika kita berhadapan dengan perlu bentuk fisik, ya kita lawan. Tapi kalau tidak bisa melawan, kita kabur. Kalau nggak bisa kabur, nggak bisa melawan, ya kita bisa diam saja. Bertahan dengan metode pertahanan terbaik. Kita freeze. Kita kemudian juga butuh makan, jadi kebutuhan makan dan juga kebutuhan reproduksi. Kecerdasan fisik ini adalah bagaimana supaya kita bisa bertahan di dalam hidup ini. Otak inilah yang menggerakkan kita bertahan. Yang selanjutnya adalah mammalian brain, kecerdasan emosi. Bagaimana kita mampu menjalankan aktivitas ini dengan merasa, dengan emotion. Emotion ini adalah singkatan dari energy in motion ya, Bapak Ibu. Energy in motion. Jadi sebuah energi yang kita miliki untuk melakukan aktivitas berdasarkan semangat, energi ini semangat. Makanya kenapa ada energy emotion? Kalau kita sedang marah, sedang emosi itu nggak selalu marah. Emosi itu ada bahagia, ada marah, ada sedih, ada enjoy, ada relax, itu kan ada emosi juga, perasaan. Maka singkatannya energy in motion. Maka Rasulullah SAW mengatakan kalau kita lagi emosi, motionnya yang diubah. Betul? Akan mengubah state kita, akan mengubah emosi itu. Ketika berdiri, duduklah. Ketika duduk, berbaringlah. Ketika masih marah juga, kita berwudulah. Maka ada motion yang diubah. Nah ini ada mammalian brain, kecerdasan emosi. Untuk merasa dan untuk emote. Yang ketiga ada bagian yaitu neocortex. Nah ini disebutnya dengan human brain, disebut human brain. Meskipun ini juga bagian-bagian dari manusia, human brain juga. Hanya neocortex ini tugasnya adalah untuk menciptakan solusi, kemampuan mencipta tanpa maha, untuk berpikir, untuk mencipta, untuk reflexivity atau bertafakur. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu, kita nih manusia nih punya pemikiran. Kayak tadi makna sama intensi. Kita pikir, kita mampu memikirkan apa yang kita pikirkan, memikirkan apa yang kita pikirkan, memikirkan apa yang pikir terus sampai ke atas. Kita bertafakur, kita mampu merasakan apa yang kita pikirkan, memikirkan apa yang kita rasakan. Disebut dengan reflexivity atau kita sebutnya dengan tafakur. Kita kemampuan merenung.
hadirin. Maka ketika kita punya problem, punya masalah, dalam Al-Quran pun disebutkan bagaimana kita bukannya untuk baper. Ketika ada sebuah tantangan dalam hidup ini, la yatafakkarun, berfikirlah, ambil neokorteksnya. Bukan hanya sebagai reptilian, bisa-bisanya cuman marah-marah saja, bisa-bisanya cuman kabur, bisa-bisanya cuman baper saja, emosi saja. Karena ketika kita hanya dikuasai beroperasi sebagai reptilian sama mamalian, berarti kita tidak sedang beroperasi sebagai manusia. Maka sebagai manusia kita perlu kembali ke fitri. Nah, dalam rangka Syawal ini kita perlu kembali ke fitrah, yaitu sebagai manusia. Bagaimana sebagai manusia? Ya kembali aktifkan neokorteksnya, human brain-nya. Apa? To think, untuk berpikir, la yatafakkarun. Jangan baper, jangan hanya bisanya marah-marah, tapi pikirkan solusi. Bukan sebagai reptilian, bukan sebagai mamalian, tapi kita sebagai human brain. Renungkan. Kenapa ada to think, to create, to renung? Karena apa? Memikirkan. Pasti ada solusinya. Ciptakan. Kita punya kemampuan menciptakan makna, menciptakan tujuan, menciptakan niat. Allah berikan kemampuan kita mencipta tanpa maha. Kenapa perlu tafakur? Ya boleh jadi dalam pemikiran-pemikiran kita, solusi-solusi kita, boleh jadi ada yang merugikan orang lain. Ya kita pikirkan lagi, oh jangan yang ini. Ternyata strateginya bukan ini akan merugikan orang lain. Oh ini akan menyinggung perasaan orang lain. Oh ini akan membuat saya sukses sih, tapi jadi ngikut orang. Oh saya sukses sih, tapi ternyata menyinggung perasaan orang yang belum tentu orang lain itu salah. Belum tentu pihak lain itu melakukan itu ada niat tertentu. Boleh jadi ada niat yang boleh jadi beda paham. Maka saya perlu memahami apa cara-cara yang baik. Laukna ke arah caina herang. Kemampuan kita untuk tafakur. Maka kita perlu mengistighfari, dan istighfar itu juga perlu istighfar atas istighfar kita. Kita perlu soleh atas kesolehan kita. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling soleh, kemudian kita mampu merendahkan orang lain. Kemudian kita menjadi merendahkan orang lain karena kita merasa paling benar, merasakan soleh. Kita paling benar, kita paling soleh bukan berarti kita menunjuk kepada orang lain bahwa orang lain salah, orang lain tidak benar, orang lain melakukan kesalahan. Boleh jadi kita perlu memberikan feedback, umpan balik dengan cara yang ma'ruf, dan kita dengan cara-cara neocortex human brains. Nah, dimensi ini adalah dimensi yang keempat yang boleh jadi penting juga untuk kita renungkan dari 8 dimensi itu. Dari dimensi power kita sebagai manusia, yaitu kita punya brain, kita punya otak. Makanya ditanyanya adalah pakai otaknya. Betul? Dan juga tentunya adalah perasaan kita. Kata-kata kita, perilaku kita dipengaruhi oleh apa-apa yang ada di dalam diri kita. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan untuk mengubah nasib kita, salah satunya adalah kita punya kendali. Apa yang ada dalam kendali kita? Yang ada dalam kendali kita adalah pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, perilaku kita, yang dalam kendali kita, yang dalam responsibility kita. Kita ini sebagai makhluk Allah, sebagai pemimpin, khalifah, dan juga sebagai hamba yang mampu memimpin diri kita untuk melayani orang lain, kita perlu memiliki kekuatan kita dan dalam kendali kita, yaitu pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, perilaku kita, yang kita perlu tanggung jawabkan. Makanya kita disebutnya responsibility atau tanggung jawab. Ability to respond, kemampuan mampu untuk memilih apa? Memilih respon, karena respon yang kita berikan akan berpengaruh kepada hasil itu terdiri akan mengubah nasib. Jadi nasib kita ditentukan oleh diri kita dalam merespon. Respon kita diberikan berdasarkan pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku kita. Maka kendalikan pikiran, perasaan, ucapan, perilaku kita yang akan mengubah nasib kita.
Jadi selaras dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Makna-makna lainnya selain makna 4 ini ada makna waktu, time, ada makna word. Word ini adalah dimensi konteks dalam rangka apa saya. Time ini jelas tentang waktu. Waktu ini kita berbatas waktu dan kita bisa menentukan berapa lama saya butuh untuk mencapai sukses di TSI. Berapa lama saya perlu melakukan presentasi, bagaimana saya mengatur diri, manajemen diri atas waktu. Jadi bukan memanage waktu. Karena waktu mah segitu-gitu saja, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Yang bisa kita manage apa? Diri kita, bukan waktu. Diri kita atas waktu yang ada. Waktu mah sama, tapi mengapa hasilnya bisa berbeda? Karena manajemen dirinya yang berbeda, responnya atas waktu yang kita berbeda, makna yang diberikan atas waktunya yang berbeda, makna atas kemampuan yang kita miliki yang berbeda, makna diri kita yang berbeda. Setiap orang, bagaimana maknanya, bagaimana intensinya atas power, atas time, atas self, atas konteks, dalam rangka apa kalau konteks ini? Dalam rangka apa? Karena boleh jadi word-nya berbeda. Saya presentasi di depan Bapak Ibu pede, tapi word-nya diubah. Konteksnya misalnya diubah, presentasi di depan para menteri. Boleh jadi berbeda. Diri saya juga berbeda. Kemampuan saya belum punya. Saya perlu punya pengalaman. Dari maknanya pun berbeda, intensinya berbeda. Maka ini disebut dengan holarki, perbedaan-perbedaan ini. Dan juga ada others, orang lain, dimensi others. Dimensi others ini atau orang lain ini kita tidak bisa lepas dari orang lain. Kepada siapa saya perlu membuktikan prestasi ini? Kepada siapa? Bersama siapa saya menjalankan bisnis ini? Apa makna saya terhadap orang lain? Apa makna saya kepada, misalnya saya ingin memberikan prestasi bersama TSI ini kepada keluarga saya. Apa makna keluarga bagi saya? Apa tujuan saya membangun keluarga ini sehingga saya perlu melakukan aktivitas ini? Maka dimensi ketujuh yaitu others. Dan dari semua dimensi ini, yang 7 ini, yang mendasarinya, yang menggroundedkannya adalah state atau perasaan apa yang saya butuhkan untuk menjalankan ini semua. State adalah pikiran, perasaan, bersatu dalam tubuh kita. State-nya misalnya state semangat, state santai, state fokus, state-nya misalnya dalam kondisi yang on fire. Nah, state itu adalah pikiran dan perasaan kita, tubuh kita, state apa yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan kita. Dari 8 dimensi ini, Bapak Ibu, boleh jadi saya menjelaskan tadi 4 cukup detail, yang 1, 2, 3, 4 lainnya, insya Allah dalam pertemuan batch berikutnya saya akan sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, karena ketika kita kemudian memahami 8 dimensi ini, harapannya adalah kita mampu melakukan diagnosa. Karena kemudian ketika kita misalnya Bapak Ibu punya aktivitas yang perlu kita cek kualitasnya, cek kembali, misalnya secara power, pengetahuan, pengalaman, keterampilan apa yang saya butuhkan untuk mencapaikan aktivitas ini. Makna apa yang saya perlukan. Tujuan seperti apa yang perlu saya cek, apa pentingnya bagi saya. Cek kembali, apa pentingnya, apa artinya. Tanyakan saja, nanti tubuh akan merespon. Atau kalau misalnya Bapak Ibu butuh untuk dibantu memfasilitasi diri, karena diri ini ada jendelanya. Jendela diri ini ada sesuatu yang boleh jadi kita tidak tahu, tapi orang lain bisa tahu dengan cara bertanya. Ketika kita, makanya orang sukses itu banyak, orang sukses itu sukses karena bukan mendapatkan jawaban dalam hidupnya, tapi dia mendapatkan banyak pertanyaan dalam hidupnya. Sehingga
ia mampu merespon dengan jawaban-jawaban yang terkandung di dalam dirinya. Itu mengapa orang yang sukses sering diwawancara, karena memang orang sukses itu paling banyak ditanya. Makanya supaya mau jadi sukses, kita banyak menyelami diri ini, tanyakan kepada diri ini. Kalau Bapak Ibu butuh difasilitasi untuk bertanya dengan menggunakan matrix model ini, silakan konteks ke admin, kontak ruang belajar sinergi atau ke CSO TSI untuk minta difasilitasi oleh saya dengan kemampuan, keilmuan, fasilitasi yang saya miliki, yaitu dalam sesi coaching dengan menggunakan matrix model ini. Siapa tahu ada potensi yang di dalam diri Bapak Ibu yang bisa digali, dikilik-kilik, ternyata akan menghadirkan sebuah kesadaran bahwa saya akan mampu mencapai tujuan dengan kesadaran-kesadaran yang saya miliki, sehingga saya punya strategi, punya planning yang lebih jernih, yang berasal dari dalam diri kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan video ini bisa membantu Bapak Ibu Mitra TSI dalam mencapai goals-nya di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan saya doakan semoga antum semua mencapai kesuksesan bersama TSI, baik bersama TSI maupun bersama yang lain-lainnya. Yang terpenting adalah Bapak Ibu mampu membuktikan kesuksesan untuk keluarga tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.